Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah kembali kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Sekarang kita sudah masuk pada Ad-Darsus Salisu. Ad-Darsus Salisu yaitu pelajaran yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, di pelajaran yang ketiga ini, di sini penulis ingin memberitahukan kita terkait dengan alif lam ta'arif. Alif lam ta'arif. Coba lihat beberapa kata benda di bawah yang ditulis oleh penulis di sini. Ada kata baitun, rumah, dan al-baitu, rumah itu. Kemudian kitabun, buku, al-kitabu, buku itu. Yang selanjutnya al-qalamun, pena, dan al-qalamu, pena itu. Kemudian jamalun, onta, dan al-jamalu, onta itu. Nah, ikhwan sekalian, ya, perhatikan kata baitun, kemudian al-baitu, ada huruf alif lam pada kata kata baitu yang awalnya adalah baitun, kemudian ditambahkan dengan huruf alif dan lam menjadi al-baitu. Itulah yang disebut dengan alif lam ta'rifiyah. Atau juga ikhwan sekalian gini, dalam pelajaran yang ketiga ini, di sini kita akan belajar terkait dengan isim nakirah dan isim ma'rifah. Ini istilah yang harus diingat ya, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Ini nanti istilah-istilah ini kita akan dapatkan berulang dalam pelajaran nahwu. Pelajaran-pelajaran selanjutnya nanti kita akan menggunakan istilah-istilah ini, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Maka diingat baik-baik. Nah, apa itu isim nakirah? Isim nakirah didefinisikan sebagai syai'un ghairum muayyanah, sesuatu benda yang dituju, ghairu muayyanah, tapi belum diketahui benda yang mana yang dimaksud. Sementara kalau isim ma'rifah itu disebut dengan, didefinisikan sebagai syai'un muayyanah, sesuatu benda yang dituju tapi langsung diketahui benda yang dituju tersebut. Kita berikan contoh di situ, baitun, rumah, itu adalah isim nakirah. Dia masih umum. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah kata yang sifatnya umum, belum diketahui rumah yang mana yang dimaksud. Misalnya ada 5 buah rumah, kemudian ada seseorang mengatakan kepada kita zalika baitun, itu adalah rumah. Otomatis yang ditunjuk adalah dari sekian banyak rumah, tapi kita belum bisa menentukan rumah yang mana yang dimaksud. Tapi kalau dia mengatakan zalika al-baitu, itu adalah merupakan rumah, dia menggunakan alif dan lam, ditambahkan alif lam ta'rifiyah, maka kita langsung bisa tahu bahwa rumah yang dimaksud mungkin rumah si A, rumah si B, atau rumah si C, bisa langsung diketahui. Makanya di sini baitun, rumah, itu kata yang umum. Al-baitu, rumah itu. Ini namanya kata khusus. Ya. Kata yang khusus kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ini isim ma'rifah. Satu kata benda yang bisa langsung diketahui. Jadi ini ikhwan sekalian, pelajaran yang ketiga ini yang kita akan pelajari. Kemudian di sampingnya kitabun, buku, ini juga masih umum. Buku yang mana belum diketahui. Yang dimaksud itu buku yang mana. Begitu ditambahkan dengan alif dan lam, al-kitabu, maka kita langsung bisa tahu. Oh, buku yang dimaksud mungkin buku ini, buku itu, bisa kita langsung ketahui. Sama dengan qalamun, pena, dan al-qalamu, pena itu. Jamalun, onta, al-jamalu, onta itu. Nah, ikhwan sekalian, kemudian di bawah sini ada beberapa contoh kalimat, ya, seperti ada gambar pena, kemudian ada kalimat di sampingnya, al-qalamu maksurun, pena itu patah. Kemudian al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak kecil laki-laki itu sedang duduk. Wal mudarrisu waqifun, dan guru itu waqifun, sedang berdiri. Kemudian ada beberapa contoh kalimat bacaan di bawah itu. Yang pertama adalah al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun, buku itu baru, wal qalamu qadimun, dan pena itu lama. Jadi kawan sekalian, intinya di sini selain kita belajar kaidahnya,
kita juga sedang mengumpulkan beberapa kosakata di dalam bahasa Arab yang kemudian antum tuliskan dan wajib antum hafalkan. Kenapa demikian? Karena kalimat-kalimat ini yang paling banyak kita jumpai dalam baik itu percakapan bahasa Arab ataupun di dalam buku-buku berbahasa Arab. Jadi kata ini sengaja diulang-ulang ya, karena ini memang kata yang sering digunakan di dalam bahasa Arab. Sehingga memang antum wajib hafalkan ya, wajib hafalkan mulai dari pelajaran 1, pelajaran 2 sampai pelajaran 3 kita pada hari ini. Kita ulangi yang pertama, Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Kemudian yang kedua, Al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Sagirun itu kecil, kabirun itu besar. Kemudian yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah atau rusak, bisa juga ya bermakna rusak. Kemudian yang keempat adalah al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu wasikhun, kotor. Jadi wasikhun artinya kotor. Kemudian yang kelima, al-ma'u baridun. Air itu dingin ya. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Kemudian yang keenam, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan daun itu ringan. Al-labanu harun. Susu itu panas. Al-qamisu nadhifun. Baju kemeja itu bersih. Nah, ikhwan sekalian perhatikan. Ya, perhatikan di sini kita kembali jelaskan bahwa ketika kata isim, kata benda di dalam bahasa Arab, kemasukan huruf alif dan lam, maka huruf terakhirnya itu tidak boleh ditanwin, dihilangkan tanwinnya. Kan awalnya dia sebelum ada alif lam di situ dia kan tanwin, baitun, dibaca baitun. Setelah kemasukan alif lam ta'rif, maka tanwinnya itu dihilangkan pada huruf terakhir dari kata tersebut. Tidak boleh lagi dibaca al-baitun ya, atau misalnya al-qalamun, al-kitabun, al-jamalun. Tidak bisa lagi dibaca seperti itu kawan sekalian. Tanwinnya dihilangkan menjadi al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, al-jamalu. Kalau tidak ada alif lam, barulah kemudian diberikan tanwin pada akhir dari huruf kata tersebut. Baitun, kitabun, qalamun, jamalun. Begitupun pada kata-kata yang lain yang tadi barusan kita bacakan. Sekarang mari kita lihat pada latihan-latihan. Di sini ada setidaknya 4 latihan pada pelajaran yang ketiga ini. Jika ada kosakata yang baru, maka ditulis kemudian dihafalkan ya ikhwan sekalian. Kita lihat latihan yang pertama, yaitu kita disuruh di sini iqra, membaca, waktub, menulis, ma'adhabti awakhiril kalimah. Kemudian dhabti, tambahkan atau harakati awakhiril kalimah pada setiap akhir dari kata berikut ini. Jadi kita berikan harakat sesuai dengan apa yang barusan kita pelajari. Misalnya di sini masjid, ya, masjid belum ada harakatnya. Maka harokatnya di sini tanwin ya, karena tidak ada alif dan lam, menjadi masjidun ya. Kemudian yang selanjutnya al-masjid. Al-masjid ada alif lam, berarti harokat terakhir pada huruf ini menjadi al-masjidun ya. Dihilangkan tanwinnya. Sama di sampingnya al-ma'u ya. Kemudian ma'un, al-baitu, babun, al-qalamun, al-qalamu, al-kalbu, kalbun, qamisun, waladun, al-hajaru, al-waladu, himarun, al-himarun, al-himaru, himarun, al-himaru, al-hisanu, hisanu. Itu ya ikhwan sekalian, jadi caranya ketika dia kemasukan alif lam maka tanwinnya dihilangkan. Begitu alif lamnya dihilangkan juga maka dia menjadi tanwin di huruf terakhir dari kata tersebut. Itu aturannya dan tentu pelajaran ini nanti akan terus berulang.
Dan begitulah kaidah kalau kita membaca misalnya kitab-kitab berbahasa Arab, tulisan-tulisan berbahasa Arab, kita sudah tahu kaidahnya. Kalau ada alif lam, sukunnya dihilangkan pada huruf terakhir dari kata tersebut. Sebaliknya kalau alif lamnya tidak ada maka dibaca tanwin. Itu ya ikhwan sekalian. Kemudian kita lihat pada pelajaran yang kedua, Iqra waktu, baca dan tulislah. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Al-qamisu wasikhun, kemeja itu kotor. Al-labnu baridun, susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun, masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun, batu itu besar. Al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Al-muhandisu jalisun, kepala sekolah itu duduk. Wal mudarrisu wakifun, dan guru itu sedang duduk. Afwannya al-muhandisu jalisun itu sedang duduk. Kemudian wal mudarrisu wakifun, dan guru itu sedang wakifun, berdiri. Yang kesembilan, al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. 10, al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Latihan yang ketiga, imla, isilah al-faragha titik-titik fi ma yali, berikut ini. Biwad'i, dengan menambahkan al-kalimatul munasibah, ya, dengan menambahkan kata-kata yang munasibah, yang sesuai, minal kalimatit taliyah, dari kalimat-kalimat yang ada di bawah ini. Ada kata jamilun, indah, kemudian wasikhun, kotor, maftuhun, terbuka, harun, panas, sakilun, berat, khafifun, ringan. Nah, kata-kata ini kawan sekalian kita isi pada beberapa pertanyaan yang di bawah ini, kemudian ada titik-titiknya. Di situ kita akan isi dengan kata-kata yang ada sekitar 6 kata di sini untuk mengisi 6 soal yang ada di bawah. Yang pertama yaitu al-hajaru. Al-hajaru berarti apa dia? Al-hajaru itu berat. Berarti yang cocok adalah kata sakilun. Al-hajaru sakilun, batu itu berat. Kemudian yang kedua al-babu. Al-babu ini apa? Di atas ada kata maftuhun, terbuka. Berarti kita katakan al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Yang ketiga yaitu al-qamaru. Al-qamaru, di atas ada kata jamilun, berarti al-qamaru jamilun. Kemudian yang keempat al-waraku. Al-waraku, daun, cocoknya untuk apa? Kita menggunakan kata sifat khafifun, yaitu ringan. Maka al-waraku khafifun, daun itu sifatnya dia ringan. Kemudian yang kelima al-mindilu. Al-mindilu sapu tangan, ada kata wasikhun, berarti al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Kemudian yang keenam al-labanu. Al-labanu susu, yang cocok adalah harun, panas. Jadi al-labanu harun, susu itu panas. Latihan yang keempat, imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah. Ini juga kita disuruh mengisi beberapa titik di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai, kalimat-kalimat atau kata yang sesuai. Yang pertama nausifun, bersih. Berarti kita isi dengan apa? Bisa misalnya al-qamisu nadhifun, kemeja itu bersih, ya kan, seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya maksurun, patah. Bisa al-qalamu maksurun, pena itu patah. Atau al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Atau misalnya al-maktabu maksurun, meja itu patah. Tinggal kita pilih, ya, kita masukkan kata apa yang sesuai dengannya. Kemudian yang ketiga misalnya di situ baridun. Baridun artinya dingin. Kita taruh misalnya al-ma'u baridun, air itu dingin. Atau al-labanu baridun, susu itu dingin. Terserah, ya, bisa dimasukkan kata yang mana. Yang penting dia sesuai dengan sifatnya. Kemudian yang keempat yaitu qaribun, dekat. Bisa kita masukkan di situ al-masjidu qaribun atau al-baitu qaribun. Terserah, kita masukkan kata yang sesuai.
Kemudian yang kelima, ba'idun, jauh. Bisa kita katakan al-baitu ba'idun, rumah itu jauh, atau al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Kemudian yang keenam yaitu waqifun, berdiri. Boleh kita tambahkan al-muhandisu waqifun, kepala sekolah itu sedang berdiri. Yang ketujuh, jalisun, duduk. Kita bisa tambahkan al-mudarrisu jalisun, guru itu sedang duduk. Kemudian yang kedelapan yaitu kabirun. Kabirun, besar. Bisa kita tambahkan misalnya al-baitu kabirun, rumah itu besar, atau al-hisanu kabirun, kuda itu besar. Terserah ya. Kemudian yang kesembilan, qadimun, lama. Kita bisa pasang di sini misalnya al-kitabu qadimun, buku itu lama, atau al-qalamu qadimun, pena itu lama. Kemudian yang 10, jadidun, baru. Misalnya kita bisa tambahkan al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Terserah. Jadi kita tinggal memilih kata-kata yang sesuai untuk mengisi titik-titik dari latihan yang keempat ini. Kemudian ikhwan sekalian, kalimatul jadidah, kalimat yang baru pada pelajaran terkait dengan isim ma'rifah dan isim nakirah. Ada berapa kalimat yang baru yang wajib antum hafalkan? Yang pertama yaitu al-qamaru, artinya bulan. Jadidun, artinya baru. Qadimun, artinya lama. Wasikhun, artinya kotor. Nazifun, artinya bersih. Harun, artinya panas. Baridun, artinya dingin. Sagirun, artinya kecil. Kabirun, artinya besar. Maftuhun, artinya terbuka. Maksurun, artinya patah atau rusak. Sakilun, maksurun, patah atau pecah. Sama maksurun ini patah atau pecah. Kemudian sakilun, artinya berat. Khafifun, artinya ringan. Jamilun, artinya indah. Waqifun, artinya berdiri. Jalisun, artinya duduk. Itu ya kawan sekalian, wajib antum hafalkan. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Ya, kita akan belajar huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Nah, apa itu huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Perhatikan beberapa kata di bawah ini. Pertama ada kata najmun, bintang. Kemudian ada alif dan lam tapi dibaca an-najmun, ya. Kemudian di sampingnya rojulun dan ada huruf alif dan lam, ya, di depannya namun dibaca ar-rajul. Kenapa tidak dibaca al-najmu atau al-rajul? Ya. Inilah yang disebut dengan huruf syamsiyah. Ini yang disebut dengan huruf syamsiyah. Kemudian dikun dibaca ad-daiku, ya, ad-diku. Kemudian at-talibu menjadi at-talibu. Itu disebut dengan huruf syamsiyah. Nah, ikhwan sekalian, nanti kita akan lihat ada bentuk huruf qamariyah. Ini semua huruf syamsiyah ya. Di sini semua huruf syamsiyah. Tidak ada huruf qamariyah di sini. Iya. Perhatikan di situ, ini dari contoh jenis contoh dari huruf al-qamariyah. Yang pertama an-najmu ba'idun. Kita bacakan dulu ya, kita bacakan dulu beberapa contoh kalimatnya, nanti baru kita jelaskan apa itu huruf syamsiyah dan apa itu huruf al-qamariyah. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun, bintang itu jauh. Yang kedua ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. As-sukaru hulwun, gula itu hulwun, manis. Ini kosakata baru. Hulwun itu artinya manis. Kemudian yang keempat at-talibu maridun, siswa itu maridun, sakit. Yang kelima ad-diku jamilun, ayam jantan itu indah. Yang keenam ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. Yang ketujuh at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Tajirun pedagang, ghaniyun kaya. Kemudian ad-dukanu maftuhun, ad-dukanu artinya toko ya sekalian. Kemudian maftuhun terbuka, berarti ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Yang kesembilan al-waladu fakirun, anak
Al-waladu fakirun, anak kecil laki-laki itu fakirun, dia orang yang miskin. Yang ke-10 at-tufahu lazizun. Nah, at-tufahu ini kosakata baru, artinya apel. At-tufahu lazizun. Lazizun juga kosakata baru, yaitu artinya enak. Jadi at-tufahu lazizun, apel itu rasanya enak. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. At-tabibu tawilun. At-tabib, dokter itu tinggi, wal mudarrisu, dan guru itu qasirun, pendek. Jadi tawilun itu panjang atau tinggi, qasirun itu artinya pendek. Ya. Itu ikhwan sekalian. Tamarin, sekarang latihan. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimah. Baca dan tulislah ma'adabti, kemudian tambahkan awakhiril kalimah, pada setiap akhir kalimat di bawah ini. Ya, al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, ya, as-sukaru, al-waraku. Nah, itu ikhwan sekalian, cara membacanya dengan menambahkan harokat pada akhir dari akhir huruf terakhir pada setiap kata yang barusan kita bacakan. Jadi harokatnya, barisnya kita, cara membacanya seperti itu. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, al-waraku. Nah, boleh dikasih tanwin, dihilangkan semua tanwinnya karena ada alif lam di depannya. Jadi disebut dengan alif lam ta'rif atau apa tadi? Isim ma'rifah. Kemudian disuruh lagi imla al-faragha fi ma yali biwad'il kalimatil munasibah. Ya, diisi lagi titik-titik di bawah ini ya, dengan memberikan kata yang sesuai. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. As-sukaru khulwun, gula itu manis. At-talibu maridun, siswa itu sakit. At-tufahu lazizun, apel itu enak. At-tabibu tawilun, dokter itu tinggi. Wal mudarrisu qasirun, dan guru itu pendek. Ikhtar kalimatul qaimah, kita disuruh memilih ya, beberapa kata di bawah ini. Kita disuruh memilih beberapa kata di bawah ini pada sesuai dengan kata yang ada di sebelahnya. Ada kata di huruf alif dan ba, di situ kita suruh memilih. Yang pertama yaitu at-talibu. At-talibu, at-talibu apa yang sesuai? At-talibu maridun, yang berarti pasangannya satu, dan yang kelima itu yang ke bawah ya, yang kelima. Jadi at-talibu maridun, siswa itu sakit. Kemudian ad-dukanu, ad-dukanu tokoh tadi apa? Ad-dukanu maftuhun, toko itu maftuhun, terbuka. Kemudian at-tufahu, at-tufahu tadi apa? Apel. Apel tadi at-tufahu lazizun, apel itu dia enak. Kemudian al-ma'u, al-ma'u yang cocok di sini kata harun, panas. Jadi al-ma'u harun. Kemudian al-hajaru, al-hajaru yang cocok adalah al-hajaru apa? Sakilun, ya, sakilun, berat. Al-hajaru sakilun, batu itu berat. Kemudian al-qalamu, pena, menjadi apa? Al-qalamu maksurun, pena itu patah. Kalimatul jadidah, kalimat-kalimat baru ya, yang harus antum hafalkan yaitu hulwun, manis, maridun, sakit, ad-dukanu, tokoh, ghaniyun, kaya, tawilun, tinggi atau panjang, fakirun, miskin, qasirun, pendek, at-tufahu, apel. Nah, ini ikhwan sekalian contoh al-huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Perhatikan apa itu huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita bacakan dulu. Al-abu, bapak atau ayah. Kemudian yang kedua ini kita bacakan huruf al-qamariyah dulu semua. Al-abu, bapak. Al-babu, pintu. Jadi perhatikan ya cara membacanya. Pada huruf khususnya pada huruf alif lamnya. Ya, pada huruf alif lamnya.
Jadi kalau untuk Al-Qamariyah huruf lamnya itu dibaca dengan jelas. Nanti kalau huruf Syamsiyah huruf lamnya tidak dibaca dengan jelas. Itu yang membedakan. Al-abu bapak, al-babu pintu, kemudian al-jannatu surga, al-himaru keledai, al-khubzu roti, al-ainu mata, al-ghada'u siang atau makan siang. Al-ghada'u itu bisa siang atau makan siang. Al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak kecil laki-laki, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Sekarang kita lihat huruf asy-syamsiyah, yaitu at-tajiru. Perhatikan ya, huruf lamnya tidak dibaca tapi langsung dibaca huruf setelahnya dengan memberikan tasydid pada huruf setelahnya. Jadi huruf lamnya tidak dibaca dengan jelas, namun dengan cara memberikan tasydid pada huruf setelahnya. At-tajiru, huruf tanya di situ bertasydid. At-tajiru pedagang, as-saubu baju, ad-diku ayam, az-zahabu emas, az-zahabu emas. Ini kayaknya kosakata baru ya kawan sekalian. Kemudian ar-rajulu laki-laki dewasa, az-zahratu, zahratu ini bunga, az-zahrah, zahratu bunga. Ini dihafal juga ya, ini kosakata baru. Kemudian as-samaku ikan, ini juga kosakata baru sepertinya, as-samaku ikan. Asy-syamsu matahari, ini juga kosakata baru. Kemudian as-sadru dada, ini juga kosakata baru sepertinya. Kemudian ad-dhaifu tamu, ini kosakata baru juga. At-talibu santri, kosakata baru. Az-zahru, az-zahru ini adalah punggung, kosakata baru juga. Kemudian al-lahmu daging, kosakata baru. An-najmu bintang, ini bukan. Jadi banyak sekali kosakata baru yang wajib antum hafalkan ya pada pelajaran yang ketiga ini. Jadi kawan sekalian, kosakata ini semua kan sering kita gunakan di dalam percakapan sehari-hari di dalam bahasa Arab. Makanya wajib antum hafalkan kalau betul-betul antum serius ingin mempelajari bahasa Arab ini. Kemudian kita iqra kalimatul atiyah, bacalah kalimat-kalimat atau kata berikut ini, waktubha dan tulislah mura'iyan qawaid dan nutqi al-hurufil qamariyah, dan bacalah sesuai dengan kaidah huruf al-qamariyah dan huruf asy-syamsiyah. Pertama al-baitu. Al-baitu itu adalah huruf al-qamariyah. Kenapa? Karena alif lamnya itu dibaca dengan jelas, al-baitu. Kemudian yang kedua ad-diku. Ad-diku huruf syamsiyah. Kenapa? Karena lamnya tidak dibaca dengan jelas. Kita langsung membaca huruf setelahnya, yaitu huruf dal dengan diberikan tasydid. Kemudian al-mudarrisu, seorang guru, itu huruf al-qamariyah. Al-babu, pintu, itu huruf al-qamariyah. At-talibu, siswa, itu huruf syamsiyah. As-sukaru, gula, itu huruf asy-syamsiyah. Ad-daftaru, buku tulis, itu huruf al-syamsiyah. Al-akhu, saudara laki-laki, itu huruf al-qamariyah. Al-akhu, ya, saudara laki-laki, huruf al-qamariyah. Ar-rasulu, seorang rasul, asy-syamsiyah. Al-wajhu, huruf al-qamariyah. As-sadiqu, as-sadiqi, as-sadiqi orang yang jujur ya, ini huruf asy-syamsiyah. Kemudian al-Qur'anu, Al-Quran, yaitu huruf al-qamariyah. As-salatu, huruf asy-syamsiyah, yaitu salat. Al-ka'batu, huruf al-qamariyah, yaitu Ka'bah. Ar-ra'su, ini artinya kepala, ra'sun, kepala. Ra'su, ini huruf asy-syamsiyah. Al-asba'ah, ini huruf al-asba'ah, huruf al-qamariyah. As-sabun, ini huruf asy-syamsiyah. Al-asba'ah tadi jari tangan ya. Kemudian az-zufru, ya, az-zufru ini huruf asy-syamsiyah. Kemudian al-fajru, al-fajru yaitu fajar, ini huruf al-qamariyah. Kemudian az-zuhru, az-zuhru ini huruf az-zuhru ini huruf apa? Huruf asy-syamsiyah.
Kemudian al-asru yaitu asar, ini huruf al-qamariyah. Al-maghribu huruf al-qamariyah. Al-isya'u huruf al-qamariyah. Dengan demikian selesai pelajaran kita yang ketiga. Insyaallah kita selanjutnya masuk pada pelajaran yang keempat. Yang wajib bagi antum adalah menghafalkan seluruh kosakata yang pada pelajaran yang ketiga ini.